109. Godaan dari suami, S3. Kal melirik ke arah Askia. Gadis itu masih nampak sibuk menggeledah lemari. Entah baju ganti macam apa yang ia cari, sehingga memakan waktu selama itu. Padahal kau dapat melihat di sana sangat banyak baju tersusun rapi, hingga memenuhi lemari. Ayo Kal, kamu pasti bisa. Jangan mau kalah dengan betina. Hempaskan isu yang mengatakan wanita adalah makhluk terkuat di muka bumi. Laki-laki juga bisa lebih kuat ketika ia ditindas habis-habisan. Batin Kal menyemangati dirinya sendiri. Bismillah, sebelum beraksi Kal menarik nafas panjang, dihembuskannya perlahan dari mulut. Arg. Sakit. Desah Kal sambil memegangi perutnya. Momen itu sangat tepat dengan Askia yang baru saja berbalik karena telah menemukan baju yang dicarinya. Melihat Kal meringis menahan sakit, Askia justru menautkan alisnya. Ia masih terdiam di tempat tanpa menghampiri sang suami. Kal melirik dengan sebelah mata, jelas sekali terlihat Askia mematung memperhatikan dirinya. Aduh, perutku kenapa tiba-tiba sakit banget? Sih, ini pasti gara-gara kebanyakan minum kopi pahit. Gumam Kal memancing Askia. Kamu beneran sakit perut, Kal? Tanya Askia yang masih berdiri di posisinya tanpa sedikit pun ada rasa penasaran. Kal langsung berbalik menghadap Askia. Ia memasang wajah melas-melas mungkin. Iya, Ki, tolong. Pintanya dengan suara lemas yang dibuat-buat. Karena akting Kal terlihat meyakinkan. Askia segera berjalan cepat mendekati sang suami. Kal, kamu kenapa sih? Tanya Askia lagi, padahal sudah jelas-jelas Kal mengeluh sakit perut. Perutku sakit banget. Ki, sakit kenapa? Mungkin karena terlalu banyak minum kopi. Hah? Masa iya kebanyakan minum kopi bisa bikin sakit perut? Jangan-jangan kamu ada salah makan kali. Aku cuma makan sama kalian aja tadi. Selain itu minum kopi pahit dari kamu. Kopinya gak kamu campurin yang lain kan, Ki? Soalnya ini perut aku sakit banget. Keluh Kal sambil berakting meringis. Bahkan untuk meyakinkan aktingnya, Kal sampai menggenggam erat tangan Askia. Gak mungkin gara-gara kopi buatan aku. Lagian aku gak campurin sianda kok. Iya, aku tahu. Kalau kamu campurin sianda aku gak mungkin masih bernafas sampai detik ini. Lah, terus kenapa sakit perut? Gak tahu. Kan kamu yang buatin aku kopi. Askia mulai panik dan merasa bersalah. Tapi jujur ia tidak tahu harus melakukan apa. Karena sebelumnya belum pernah berada di situasi seperti ini. Sumpah Kal, aku gak ada masukin yang aneh-aneh ke dalam kopi kamu. Kamu harus percaya ya sama aku. Pinta Askia karena takut akan jadi tersangka jika Kal kenapa-napa. Iya, aku akan percaya. Asalkan kamu bantu aku buat meredakan rasa sakit ini. Tapi... Askia bingung. Harus beralasan apa lagi? Kalau kamu memang gak ada maksud untuk mencelakai aku, kamu pasti mau menolongku. Ki. Setelah Kal setengah menuduh. Aku gak ada niat untuk mencelakai kamu. Kal, kamu harus percaya sama aku. Walaupun aku marah dan benci sama kamu. Tapi kamu harus tahu, aku gak sejahat itu. Tegas Askia. Suaranya terdengar serak akibat menahan tangis. Walaupun galak dan kasar, tapi Askia sangat penakut, tidak seperti Yasmin yang super pemberani. Ya udah, tapi tolong sembuhin rasa sakit ini, Ki. Aku gak kuat. Renyek Kal. Ya Allah, maafkan karena aku telah berbohong. Semoga engkau tidak marah, karena aku berbohong demi memperjuangkan hakku sebagai seorang suami. Batin Kal merasa bersalah, sebab ia tahu berbohong itu dosa. Askia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Cara nyembuhinnya gimana, Kal? Aku bukan dokter. Coba kamu kasihin minyak angin dulu deh, Ki. Tapi kamu kan gak masuk angin. Jawab Askia dengan polosnya. Gak ada salahnya kita coba dulu.
Askia mengangguk, ia beranjak menuju nakas. Laci yang ada di nakas itu, ia buka dengan terburu-buru. Saat melihat minyak kayu putih yang ada di dalamnya, Askia segera menyambar botol berwarna hijau tersebut. Tapi wajahnya sedikit murung, karena itu hanya minyak kayu putih biasa, bukan minyak angin. Kal, adanya minyak kayu putih? Cicit Askia. Ya udah, gak apa-apa, Ki. Kau justru senang, karena minyak kayu putih tidak sepanas minyak angin. Sebab ia juga tidak suka dengan panasnya minyak angin. Apalagi sakitnya hanya pura-pura. Yang ada ia akan tersiksa jika benar-benar diberi minyak angin oleh Askia. Askia perlahan naik ke atas ranjang. Dengan ragu-ragu ia duduk di samping Kal yang masih berpura-pura kesakitan dan sesekali terlihat meringis itu. Ini minyak kayu putihnya, Kal. Lirih Askia menyodorkan minyak kayu putih di tangannya. Kamu olesin dong, sayang. Pinta Kal. Tapi aku takut. Takut kenapa? Takut megang kamu. Gak usah takut. Ki, kita ini suami istri. Lagi pula kamu lebih takut megang aku. Atau lebih takut aku mati? Deh. Entah kenapa hati Askia bergetar serta tidak terima mendengar kata mati dari mulut sang suami. Ya jangan bicara seperti itu dong, Kal. Protes Askia. Habisnya kamu lama banget. Aku udah gak kuat ini. Ki. Askia mengangguk cepat. Ya udah iya. Aku olesin sekarang. Oke. Silahkan. Kal malah menjauhkan tangannya dari perut. Bahkan ia memilih untuk menggunakan kedua tangannya untuk membantali kepala. Askia menarik nafas dalam-dalam sembari menumpahkan sedikit minyak kayu putih itu di telapak tangannya. Setelah itu dengan gemetar tidak karuan, ia perlahan menelusupkan jemarinya ke dalam bathrobe milik Kal. Kal tersenyum sambil menjulurkan sedikit lidahnya. Kena kamu Askia. Rasain pembalasanku. Batin Kal sambil tertawa dalam hati. Askia meraba-raba perut Kal karena tertutup oleh bathrobe yang cukup tebal. Di sini bukan sih? Kal, sakitnya? Tanyanya, karena memang tidak tahu di mana letak sakitnya. Agak ke bawah lagi, Ki. Askia pun menurunkan lagi posisi tangannya. Di sini. Tanyanya lagi. Ke bawah lagi, Ki. Yang benar di mana sih? Kau? Askia sudah mulai kesal karena belum menemukan posisi yang pas. Turunin tangannya dikit lagi. Saat Askia ingin menurunkan tangannya, Kal mendorong sikut Askia hingga tangan itu terjun bebas dan bertemu sesuatu yang tak pernah ia pegang sebelumnya. Arg! Sontak Askia langsung memekik, karena tahu benda apa yang telah ia pegang. Meski Askia tidak pernah bergaul dengan laki-laki, tapi ia tidak sepolos Yasmin. Kal, ini kenapa ada yang bangun segala? Sih! Kamu sengaja mau ngerjain aku. Kal, aku tahu tadi kamu mendorong tanganku. Omel Askia. Hahaha. Kal tertawa lepas, setelah sekian lama menahan tawa, akhirnya ia bisa melepaskan tawa yang terpendam tadi. Tuh, kan? Kamu kenapa bisa ngerjain aku? Sih? Wajar. Ki, itu tandanya aku laki-laki normal. Habisnya salah sendiri pakai ngajakin aku mandi berdua. Sahut Kal santai. Tapi aku gak suka. Cup. Kal malah mengecup bola di dada Askia yang menyembul di balik bathrobe. Kalau yang ini suka, kan? Seketika Askia menatap Kal penuh emosi, tapi entah kenapa lidahnya keluh dan tidak bisa berkata-kata lagi saat melihat ekspresi Kal yang sangat menggoda imannya. Saat ini laki-laki itu menggigit bibir bawahnya dan mengedipkan sebelah mata. Ketampanan Kal pun bertambah berkali-kali lipat di mata Askia. Sebab wajah laki-laki itu terlihat bercahaya. Pikirannya sudah melayang kemana-mana akibat berkenalan dengan si cacing Leska. Ditambah lagi ekspresi Kal yang menggoda, membuat tubuhnya seketika memanas. Kenapa, Ki? Kamu mau?
Tawar Kal dengan tatapan mata yang menghipnotis. Askia yang sejak awal pikirannya sudah kotor, dan takut Kal mendapatkan semua itu dari pelakor hanya terdiam. Kalau kamu mau, aku bisa memberikannya kok. Sambung Kal. Aku. Belum selesai Askia menjawab. Kal langsung menarik tubuh Askia ke dalam pelukannya. Kal mengusap-usap lembut leher sang istri, sembari berbisik untuk menghipnotis istrinya itu. Askia, aku ini adalah suamimu. Sebenci apapun kamu tidak akan merubah apapun. Kamu tetap harus menemaniku dan memenuhi semua kebutuhan biologisku. Aku tahu. Kamu juga menginginkan semua itu. Bohong jika kamu berkata tidak. Sebab kamu pasti seorang wanita normal. Toh, kita juga sudah halal. Jadi untuk apa kamu menahan diri? Daripada perjalanan pernikahan ini, kita isi dengan dendam dan pertengkaran. Lebih baik kita bangun surga dunia di dalamnya. Percayalah, ketika kita mampu menciptakan surga itu di dalam pernikahan ini, rasa bencimu pun akan dikalahkan oleh cinta. Ke-410, hidup masing-masing, S3. Kamu siapkan kalau aku ajak membangun surga dunia itu bersama-sama? Bisika lagi. Kali ini suaranya sudah terdengar berat karena menahan hasrat yang sudah diubun-ubun. Nafas Askia tersengal-sengal. Ia juga merasakan hal yang sama dengan Kal. Sebab tubuh mereka sudah menempel dengan posisi Askia berada di atas, dan Kal berada di bawah. Askia, tetap pada pendirianmu. Laki-laki ini telah menghancurkan hidupmu. Jangan tergoda Askia. Batin gadis itu menyadarkan dirinya yang mulai terlena akibat sentuhan tangan Kal yang mulai menjalar kemana-mana. Kalau kamu tidak menjawab, aku anggap kamu setuju. Ya. Aku gak bisa nolak. Sambung Kal menyela ucapan Askia. Bukan gitu, Kal. Kal menempelkan jari telunjuknya di bibir Askia. Sudah. Tidak ada alasan apapun untuk menunda semua ini. Askia, ibadah suami istri itu lebih baik disegerakan. Tapi aku gak bisa. Kal, aku gak cinta sama kamu. Deh, sakit bagai tertusuk semilu. Namun Kal berusaha mengukir senyuman di bibir merahnya. Aku tahu, tapi cinta itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya ketika kamu telah ikhlas dengan takdir ini. Balas Kal terlihat sangat kuat karena mentalnya mulai dihajar lagi oleh istrinya sendiri. Gak semudah itu buat ikhlas, Kal. Aku sangat mencintai Pak Zaki. Hapus rasa itu dengan perlahan. Aku akan membantumu. Ki. Enggak. Aku gak bisa. Kamu jangan paksa aku dong, Kal. Bentak Askia. Apalagi yang kamu tunggu dari laki-laki itu? Askia. Dia sudah menikah dengan wanita lain. Daripada kamu terus mengharapkan suami orang dan menyia-nyiakan suamimu sendiri yang sudah pasti setia dan mencintaimu, lebih baik kamu coba berjalan perlahan. Tinggalkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan, dan coba arahkan pandanganmu ke depan. Jangan sampai sesuatu yang saat ini kamu genggam hilang menjadi debu akibat diabaikan. Tegas Kal mengingatkan. Askia mengangkat wajahnya, menatap lekat wajah laki-laki tulus yang tengah mengingatkannya itu. Kal, kamu kira aku gak berusaha untuk itu? Aku juga telah berusaha. Tapi rasa ini gak mungkin bisa dihapuskan begitu saja. Sebab aku mencintai Pak Zaki sudah cukup lama. Jawab Askia tidak kalah tegas. Aku tahu, cinta itu tidak bisa dihapus, Ki, tapi cinta itu bisa dialihkan. Jadi ketika kamu merasa tidak mampu menghapuskannya, kamu bisa memindahkannya padaku. Askia menggeleng pelan, sembari menyunggingkan bibirnya. Gak semudah itu, Kal. Semua butuh waktu. Aku butuh waktu untuk melupakan semuanya. Kal pun menatap lekat wajah sang istri. Oke, tapi sampai kapan? Aku gak tahu. Yang jelas aku merasa belum mampu untuk melupakan Pak Zaki. Aku butuh kepastian. Ki, maaf, Kal. Aku gak bisa memastikan itu semua. Tapi aku juga punya perasaan. Aku ingin dianggap walaupun hanya sedikit saja.
Bukankah sekarang kamu telah aku anggap sebagai suami? Ya, tapi itu nggak cukup. Karena suami hanya dianggap sebagai status. Tapi kamu tidak melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri. Askia semakin mendongak, menatap Kal dengan tatapan menantang. Kewajiban mana yang tidak aku lakukan? Kamu makan aku masakin. Baju kotor kamu aku cucikan. Kamu capek-capek aku pijitin. Kebutuhan biologisku sebagai laki-laki tidak pernah kamu penuhi. Nafas Askia seketika berat, sebab ia telah bertekad tidak ingin menjadi ibu dari anak-anak Kal akibat rasa bencinya. Bisa gak sih, Kal? Jangan membahas masalah yang satu itu. Kal menggeleng cepat. Gak bisa. Sebab itu sebuah kebutuhan. Tuhan menghadirkan kamu di dalam hidupku untuk melindungiku dari kejahatan syahwat ini. Jika kamu sebagai istri tidak bisa memberikan itu, lantas pada siapa lagi aku meminta? Deh, pertanyaan itu membuat mata Askia terbuka lebar. Maksudnya apa? Kamu juga ingin menjadi pengkhianat? Tuduh Askia karena tiba-tiba teringat dengan tawaran Aminah tadi. Kal menautkan alisnya tidak mengerti. Aku gak ada bilang seperti itu, Kih. Tapi kamu ingin meminta pada orang lain, kan? Enggak. Aku cuma nanya aja, Kih. Menurut aku itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah sindiran. Jangan bilang kamu ingin meminta pada Aminah. Hati Askia terasa panas dan berapi-api. Setiap kali menyebut nama Aminah. Sika. Kal berdecak sambil menatap heran Askia. Kamu benar-benar gak jelas. Kih, yang dibahas tentang kita. Tapi kamu malah bawa-bawa orang lain. Habisnya kamu senang kan punya fans berat seperti Aminah. Cukup, Ki. Cukup. Aku gak pernah membahas wanita itu lagi semenjak kamu meminta aku untuk tidak menyebutnya di hadapanmu. Jadi jangan menuduh aku seperti ini. Bentak Kal karena kesabarannya sudah hampir habis. Tapi dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Kal. Selama aku tidak menanggapinya, anggap saja dia sebagai angin lalu. Askia justru berdiri dan berkacak pinggang. Akibat dadanya yang kian memanas. Gak bisa begitu dong, Kal. Aku gak suka. Kal juga ikutan berdiri menentang Askia. Ia membusungkan dada di hadapan sang istri. Selama ini yang Askia tahu, Kal sangat kalem. Tapi tidak dengan malam ini. Sebab ia berbuat sekeras ini demi menjunjung tinggi harga dirinya sebagai laki-laki. Karena Kal juga mulai jenuh akibat terus-menerus diberi harapan palsu oleh Askia. Terkadang ia disanjung hingga melayang. Tapi terkadang ia diinjak-injak seperti sendal jepit oleh istrinya itu. Kamu yang melihat aku digoda oleh Aminah aja tidak suka. Lalu bagaimana dengan aku yang jelas dengan terang-terangan kamu bilang cinta pada laki-laki lain? Tanya Kal sambil menepuk-nepuk dadanya. Aku bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan pelakor itu. Kal. Askia menghujani Kal dengan perkataan berapi-api, sambil menunjuk tajam ke arahnya. Kamu harus mengerti, kamu adalah pengantin pengganti. Ini bukan keinginanku. Kal, bukan salahku kalau hati ini masih terpaut pada Pak Zaki. Tapi kenyataannya kamu telah memilih untuk menikahi seseorang yang masih mencintai lelaki lain. Askia tersulut amarah. Matanya memerah menahan perih. Cobalah untuk fahami. Bukankah seharusnya kita saling mencintai di saat kita menyatukan janji? Tapi kamu tega menyandingkan aku di sisi yang salah dari cinta. Kau hanya bisa terpaku. Merasakan luka yang dikatakan oleh Askia. Tidak mampu menangkis kebenaran pahit yang telah terucap. Tapi sebagai seorang suami, ia juga memiliki hak atas istrinya. Oke, aku akui aku yang salah. Tapi alangkah lebih baik jika kita tidak perlu menatap lagi kerikil-kerikil di belakang yang pernah membuat kita tersandung. Lebih baik kita fokus di jalan yang harus kita lewati di depan. Kita perbaiki semuanya dengan saling percaya satu sama lain. Pinta Kal masih ingin memperbaiki yang telah rusak. Enggak, aku gak bisa. Dari awal pernikahan ini memang salah. Seharusnya kita tidak menikah hanya karena malu.
Aku menyesal menerima tawaranmu waktu itu. Deh, kali ini hati Kal benar-benar terbakar sebab ada kata menyesal. Sakit bertubi-tubi yang selalu diberikan oleh Askia membuat Kal merasa lelah. Oke, kalau kamu menyesal, lantas apa yang kamu mau? Tantang Kal. Aku mau kita seperti dulu lagi, hidup masing-masing, dan tinggal di rumah masing-masing. Jawab Askia tanpa sadar. Lidahnya terpeleset begitu saja. Kal tidak menjawab lagi. Ia berjalan menuju lemari. Mengambil pakaian dan mengenakannya, lalu berjalan menuju pintu. Ia tidak ingin berkata apa-apa lagi dalam keadaan emosi, karena takut akan menyesal setelah emosinya telah reda nanti. Melihat Kal ingin meninggalkan kamar, mata Askia pun hampir melompat. Astaga, apa yang aku katakan? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Batinnya jadi gelagapan sendiri, karena takut Kal akan pulang ke rumah pelakor. Ke-411, akhir dari sebuah pertengkaran S3. Saat jemari Kal mulai memegang pintu, saat itu juga jantung Askia hampir copot. Tangannya pun menggenggam kuat dadanya karena terasa sangat sesak. Tanpa ia sadari, hati mereka mulai menyatu. Selama beberapa hari ini Askia berusaha menepis rasa itu, karena ia masih teringat dengan laki-laki yang bernama Zaki. Kal, kamu mau kemana? Tanya Askia dengan suara bergetar menahan kesakitan di dadanya. Mulutnya bisa berkata hidup masing-masing, tapi hatinya menolak dengan tegas. Ada desiran amarah dan kekesalan pada diri sendiri, karena memutuskan sesuatu secara spontan. Sebab hati mereka sudah tertaut sejak awal hidup bersama. Karena pada waktu masa-masa sekolah dulu, Askia memang menyimpan rasa untuk Kal. Namun ia mengalah. Mengubur rasa itu dalam-dalam setelah tahu Amina menyukai sahabatnya itu. Askia melakukan semua itu demi persahabatan mereka agar tetap utuh. Dan mungkin tanpa Askia sadari, rasa itu tumbuh kembali setelah mereka menyatu dalam ikatan suci. Kal menarik nafas dalam-dalam, meski sedang emosi. Ia tidak ingin melontarkan kalimat kasar yang akan menjadi luka di hati istrinya, meskipun hatinya telah tercabik-cabik. Kal, jawab aku dong. Desak Askia. Kal berbalik, ia kembali mengukir senyuman tulus di wajahnya, menyembunyikan luka tikaman yang merobek semua lembaran masa depan yang telah ia lukis dalam impian. Askia, istriku yang sangat aku cintai. Aku sadar. Selama ini aku yang memaksakan kehendakku. Aku mengutamakan egoku. Namun aku tidak pernah mengerti akan perasaan dan keinginanmu. Kini demi cinta dan kasih sayangku kepadamu, aku rela menuruti permintaanmu. Jawab Kal dingin, suaranya pun terdengar berat. Deh, Askia hanya bisa bernafas dari mulut. Dadanya semakin sesak karena diselimuti oleh penyesalan. Ia membekap mulut yang telah berkata lancang itu. Kal membuang muka karena tidak mampu lagi menatap wajah Askia. Maafkan aku ya. Ki, mungkin benar apa yang kamu katakan. Aku telah merusak masa depanmu. Aku penghalang kebahagiaanmu. Oleh karena itu, aku akan menjauh dari hidupmu. Sambungnya lirih. Kal pun kembali berbalik ingin menuju pintu. Saat tangannya mulai memegang gagang pintu itu. Yuk! Askia menabrakkan tubuhnya di punggung Kal. Jangan pergi. Maaf, tadi aku hilaf, Kal. Bisik Askia sambil terisak. Kal dapat merasakan punggungnya yang basah akibat derayan air mata dari sang istri. Maaf, Ki, aku sudah lelah dengan semua ini. Hatiku mulai ragu dan bimbang. Kal kembali menghembuskan nafas panjang.